Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait uji Kolmogorov-Smirnov atau biasa disingkat dengan uji KS. Nah, apa itu uji KS? Uji KS di sini diteorikan sebagai uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu. Dalam hal ini, distribusi statistik yang sering diuji menggunakan uji KS adalah uji distribusi normal. Yang intinya, apakah sebaran data kita terdistribusi secara normal atau tidak. Melalui contoh grafik ini sebenarnya bisa kita duga bahwa data kita terdistribusi secara normal dengan melihat garis biru sebagai pembanding data normal, kemudian juga ada garis hitam sebagai sebaran data kita. Ketika sebaran data kita jauh dari garis biru, maka diduga sebarannya tidak normal. Langsung saja kita lihat. Di sini ada langkah-langkah dalam melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama tentunya menentukan hipotesis H0, yang berarti data mengikuti distribusi tertentu atau data berdistribusi normal. Kemudian ada H1, data tidak mengikuti distribusi tertentu atau data tidak berdistribusi normal. Kemudian ada uji statistik, rumusnya seperti ini ya. Jadi saya kira tidak perlu saya terangkan panjang lebar, nanti langsung kita uji di praktek menggunakan Microsoft Excel dan kita buktikan menggunakan SPSS. Kemudian ada kaidah keputusan. Terima H0 jika D hitung lebih kecil dari D alfa 0,05 yang bisa ditemukan di tabel Kolmogorov-Smirnov. Kemudian H0 ditolak jika nilai D sama atau lebih besar dari nilai alfa. Di sini D hitung ya, artinya nilai normalitas yang hasil hitungan kita. Nah, kesimpulannya adalah jika H0 diterima, maka data mengikuti distribusi tertentu. Artinya, jika nilai D hitung lebih kecil dari nilai D alfa pada tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima atau data mengikuti distribusi tertentu atau data berdistribusi secara normal. Kemudian sebaliknya, jika H0 ditolak maka data tidak mengikuti distribusi tertentu, atau jika nilai D hitung sama atau lebih besar dibandingkan nilai D tabel Kolmogorov-Smirnov alfa 0,05, maka H0-nya ditolak, yang berarti data tidak mengikuti distribusi tertentu atau data kita tidak normal, sehingga harus kita lakukan uji transformasi jika datanya ingin digunakan, atau kita beralih ke uji-uji lainnya yang mana ada pilihan-pilihan uji. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana melakukan teknis uji Kolmogorov-Smirnov. Teman-teman perhatikan di rumus nomor 2 ya, uji statistik di sini. Nah, saya akan perlihatkan contohnya seperti ini. Nah, di sini ada data Excel, kemudian juga rumusnya sudah saya pindahkan di sini ya sebagai contoh untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada teman-teman seperti ini ya. Coba kita perbesar, mudah-mudahan mudah untuk difahami. Nah, di sini rumusnya sebenarnya seperti ini ya. Sebagaimana materi kita sebelumnya, rumusnya seperti ini. Kemudian kita permudah, jadi kita akan membagi seperti ini. Nah, untuk di rumus Excel, jadi seperti ini ya. Ini ada nomor, hanya untuk mengetahui berapa banyak jumlah sampel kita, memastikan bahwa data kita tidak ketinggalan. Kemudian ada Y, ya di sini adalah nilai atau data kita, misalnya data berat badan siswa yang mengikuti materi pelajaran olahraga. Kemudian dari tahapan ini, di sini ada juga tabel F, Y, I. Kemudian ada selanjutnya ya, dan seterusnya. Nah, kemudian teman-teman perhatikan untuk data Y ini, itu mesti diurut dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar. Mengapa demikian? Karena nantinya akan sangat berpengaruh dalam menggunakan rumus-rumus yang ada di Excel. Nah, kemudian kita lihat rumusnya seperti ini ya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat datanya di deskripsi, akan saya lampirkan.
Rumusnya seperti ini untuk F, Y, I. Kemudian seperti ini ya. Nah, F, Y, I kurang F, Y, I 1 kurang 1 per N. Nah, di sini rumusnya seperti ini ya. 1 kurang 1 per N. C2 dari sini ya, C2. Nah, nanti teman-teman tinggal pelajari sendiri yang ada di deskripsi. Saya hanya ingin memperlihatkan bagaimana proses Kolmogorov-Smirnov ini dilakukan. Tentunya mudahnya tinggal teman-teman copy saja ya, misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Datanya sudah dengan rumus seperti ini. Nanti tinggal teman-teman Ctrl C, kemudian Shift tekan ke bawah, kemudian Enter seperti ini. Ini berlaku sama dengan tabel-tabel yang sebelumnya atau tabel-tabel lainnya. Kemudian kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian ini merupakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini teman-teman bisa ambil dengan menggunakan, di sini kita lihat ya rumusnya average B2 B33. Jadi B ini ya. Rumusnya seperti ini ya, sama dengan average. Tinggal kita klik yang ini, kemudian kita tekan shift, kita tarik ke atas, atau bisa juga menggunakan mouse. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup, kemudian kita enter seperti ini. Nilainya sama kan ya? Oke, kemudian untuk standar deviasi, kita lihat rumusnya STDEV. Nilai dari sampel. Jadi bisa sama dengan STDEV, standar deviasi dari nilai sampel seperti ini. Kita klik lagi, caranya sama, hanya rumusnya yang berbeda seperti ini. 10,411. Kita bulatkan menjadi 4 angka di belakang koma seperti ini. Ya, saya kira cukup mudah ini. Kemudian di sini dihitung. Nah, ini juga teman-teman tinggal mengikuti rumus yang ada di sini. Nah, tergantung nanti dari perangkatnya. Ada yang meminta di sini titik koma, ada yang meminta koma, tergantung perintahnya. Nih, teman-teman perhatikan ini ya. Max number 1, number 1, koma, number 2, berarti perintahnya koma. Kalau di sini misalnya titik koma, berarti perintahnya titik koma. Seperti ini ya. Nah, koma, kemudian terbaca. Jika tidak terbaca, maka teman-teman harus mengganti. Berarti ada kesalahan dalam memberikan tanda seperti ini. Kemudian dihitungnya seperti ini ya. Kemudian nilai tabel D alfa 0,05. Ini kita lihat dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov pada alfa 0,05 atau tingkat kepercayaan 95%. Nah, di sini tinggal kita lihat teman-teman ya. Ini untuk jumlah sampelnya 32, kemudian alfanya 0,05. Kita lihat di tabel ini. Alfa 0,05 ini ya. Kemudian sampelnya 32. Nah, di sini ya. Ini ya, nilainya yang ini. Nah, nilai ini karena tabelnya tidak kurang lengkap, sehingga kita tinggal memprediksi. Jadi data yang saya ambil sebelumnya merupakan data dari tabel yang lain yang lebih lengkap. Nah, di sini tinggal kita lihat. Untuk sampel 30 nilainya 0,24. Untuk sampel 35 0,22. Sehingga data kita yang mana sampelnya 32 nilainya kisaran di bawah 0,24 tapi di atas 0,22. Nah, di sini nilainya sudah saya sediakan 0,2404 ya. Nah, kemudian tinggal kita bandingkan. Nilai D hitung ini lebih kecil dibandingkan nilai tabel dari D alfa 0,05. Yang berarti data berdistribusi normal. Nah, ini untuk penggunaan Microsoft Excel. Bagaimana dengan penggunaan SPSS, aplikasi SPSS? Nah, teman-teman silahkan dipelajari dulu yang Excel-nya. Untuk SPSS akan kami tampilkan di video selanjutnya.